Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Fauzia Bagawatsari, mengampu mata kuliah Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Krishna Dwipayana. Pengantar mata kuliah Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota mempunyai jumlah 3 SKS. Artinya mata kuliah ini sangat penting untuk semester 1 di dalam memberikan pemahaman awal yang akan mengantar pada perencanaan wilayah dan kota sebagai disiplin ilmu. Capaian pembelajaran pertama, mahasiswa memiliki wawasan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota dan wawasan bagaimana proses tersebut diimplementasikan serta bagaimana perencanaan melalui berbagai perangkat perencanaan membentuk lingkungan pada skala komunitas, kota, dan wilayah. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menyebutkan beberapa definisi dan terminologi pokok, sejarah, ruang lingkup, hierarki, dan produk perencanaan wilayah dan kota. Kemudian mahasiswa mampu memahami secara dini tentang profesi dan prospek bidang keahlian perencanaan dan tata aturan serta kelembagaan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota. Kemudian mahasiswa mengenali berbagai permasalahan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, yaitu tata guna lahan, transportasi, bencana yaitu gempa, banjir, dan sebagainya. Selanjutnya, jadwal kegiatan pembelajaran ada 16 pertemuan. Pertama, mengenai kontrak kuliah, referensi buku dan sistem penilaian. Kedua, pengertian dasar perencanaan. Ketiga, sejarah perencanaan wilayah dan kota. Keempat, pengenalan proses dan prosedur dari perencanaan wilayah dan kota. Kemudian langkah-langkah dan ruang lingkup perencanaan wilayah dan kota. Kemudian proses perencanaan wilayah dan kota, prosedur perencanaan wilayah dan kota, dan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 mengenai permasalahan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, yaitu transportasi, kemudian permasalahan dan isu strategis, keterampilan teknik pengumpulan data, kemudian menyusun laporan kegiatan, membuat checklist data sekunder dan primer, kemudian identifikasi dan perumusan permasalahan tata ruang, aspek keprofesian dalam perencanaan wilayah dan kota, serta kelembagaan terkait dalam penataan ruang. Dan pertemuan terakhir dilaksanakan ujian akhir semester. Metode sistem pembelajaran yang digunakan pertama adalah ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Metode penilaian pertama kehadiran 10%, kedua tugas 20%, UTS 30%, serta UAS 40%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Joko Sujarto, beberapa pengertian perencanaan fisik. Kedua, Ahmad Junaidi, pengantar perencanaan wilayah dan kota. Ketiga, Anthony Katanesh, Introduction to Urban Planning, serta jurnal-jurnal yang terkait dan buku yang terbaru. Selanjutnya, contoh praktik pengajaran mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota akan ditampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pertemuan ke-10 mengenai isu dan permasalahan wilayah kota. Semoga kalian semua sehat. Kedengaran suara Ibu dan bahan tayang? Kedengaran suara Ibu dan bahan tayang? Kedengaran, Bu. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai isu dan permasalahan wilayah dan kota. Sebelumnya kita mereview
bahan yang pernah Ibu sampaikan mengenai arti perencanaan. Prinsip arti dan makna dari perencanaan adalah sebagai suatu kegiatan merumuskan keinginan dan cita-cita yang lebih baik atau lebih berkembang di masa akan datang. Bisa ditambahkan oleh Rizky, silahkan apa arti dari perencanaan? Baik, terima kasih Bu Fauzia. Jadi untuk perencanaan itu sendiri adalah bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Ya, terima kasih. Bisa ditambahkan oleh Fatur Rahman? Baik, perencanaan dapat diartikan sebagai upaya kita memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ya, terima kasih, betul semua. Ya, jadi perencanaan itu diartikan sebagai proses, tahapan, dan langkah-langkah untuk mengatasi dari isu dan permasalahan dari wilayah dan kota. Selanjutnya, skema perencanaan tata ruang, intinya pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan perkembangan dari sosial, ekonomi, budaya, dan politik menyebabkan perkembangan wilayah juga bertambah, sehingga membutuhkan ruang untuk kegiatan pelayanan. Dengan demikian, membutuhkan penataan pengembangan wilayah dan kota. Nah, arti perencanaan di sini adalah di mana keadaan masa lalu, keadaan masa kini untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sedangkan rencana dapat diartikan sebagai ide atau gagasan, cita-cita atau keinginan, tujuan yang diharapkan, sasaran yang hendak dituju, serta produk atau hasil kerja, tahap dan proses, di mana perencanaan yang kesemuanya ini berada pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ruang lingkup dari perencanaan wilayah dan kota, di sini ada yang disebut wilayah. Contohnya di sini wilayah aliran sungai, kawasan, ada kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perumahan, ya. Nah, daerah juga ada daerah Provinsi Sumatera Utara, daerah Kabupaten Garut, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke inti dari kuliah hari ini mengenai isu dan permasalahan yang ada di wilayah kota dan wilayah. Pertama ada daya saing, kemacetan, alih fungsi lahan, ada bencana alam, yaitu gempa, banjir, ada permukiman kumuh. Permasalahan yang pertama adalah daya saing perekonomian, di mana posisi Indonesia berada pada kawasan yang sangat cepat berkembang, yaitu Pacific Ocean Rim dan India Ocean Rim, yang mengakibatkan perlu mendorong ada daya saing perekonomian, khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kesenjangan antar wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.000 pulau dengan konsentrasi ekonomi yang tidak merata. Maka diperlukan skenario pengembangan wilayah guna memperkecil kesenjangan antar wilayah. Selanjutnya, isu mengenai bencana alam, di mana letak Indonesia pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik
yang mengakibatkan rawan bencana geologi, yang menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang. Bencana berikutnya adalah di sini banjir Bengawan Solo, di mana pada hulu perlu diatur penggunaan dari lahan. Pada hilirnya tidak mengakibatkan bencana banjir. Selanjutnya alih fungsi lahan. Nah, pada tahun 2073 di Provinsi DKI Jakarta, di sini masih banyak daerah hijau. Selanjutnya pada tahun 2005, nah ini banyak daerah terbangun ya, perumahan, industri perdagangan. Selanjutnya urbanisasi. Makin tahun makin meningkat. Nah, ini harus ada strategi gimana supaya bisa menstabilkan dari penduduk ya. Berdasarkan hasil studi BPS dan Bappenas bahwa penduduk perkotaan di Indonesia mencapai pada tahun 2005 mencapai kurang lebih 48% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut akan terus tumbuh hingga mencapai 60% dari total penduduk, yaitu 150 juta pada tahun 2015. Selanjutnya, isu selanjutnya adalah mengenai kemacetan. Di sini keadaan masa kini, bagaimana keadaan masa datang, supaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Nah, untuk tugas mengenai isu dan kemacetan bisa pada pertemuan berikutnya dengan mengambil tema dengan sekitar lingkungan yang Anda tinggal. Sukma, permasalahan di sekitar kamu apa saja mengenai isu dan permasalahan wilayah dan kota? Karena saya tinggal di satu kabupaten, Ya. saat ini ada beberapa isu permasalahan, Bu. Salah satunya penyalahgunaan lahan, Bu, tidak sesuai dengan zonasi yang sudah diatur begitu, Bu. Baik, nanti untuk minggu berikutnya dibuat laporan dan presentasi. Selanjutnya Devia Arkana, isu dan permasalahan di sekitar lingkungan Anda, apa Devia? Untuk di sekitar saya sih yang paling menonjol kemacetan sih, Bu. Karena di sini hampir setiap saat tuh macet. Oke, bagus. Jadi pertemuan berikutnya dibuat laporan dan dipresentasikan. Selanjutnya, bahwa tugas seorang perencana, kalian semua atau planners, membangkitkan ide dan keinginan dari kelompok yang berbeda. Kedua, merangsang investasi untuk pembangunan. Ketiga, memformulasikan tujuan pembangunan. Kemudian menciptakan strategi dan alternatif sesuai dengan isu dan permasalahan dari wilayah dan kota. Dan terakhir adalah mendesain perencanaan melalui program dan proyek. Sebagai penutup, selamat bergabung di dunia perencanaan yang sesungguhnya dan jadikan Anda motivator bagi kesuksesan perencanaan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.